Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kau menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Hadi al-Kahfi akhir. Melihat jamaah berkumpul, sungguh indah penglihatan malam ini, Cip. Begitu besarnya hati beta melihat kau murid. Sungguh-sungguh engkau murid yang bersedia berjamaah. Tiada ku lupa, wahai kau murid, tiada kau terlepas pandang. Taatnya kau kepada aku, taatnya kau kepada risalah suci ini. Jatuh tauliah kepada kau, tetap iktiraf kepada engkau. Engkaulah yang sungguh-sungguh boleh, engkaulah yang sungguh-sungguh mendapatkan risalah rahasia ilmu suci ini. Nyata sungguh risalah suci ini kepada kau, wahai murid. Zahir sungguh ilmu suci ini kepada kau. Terserah di wajahmu cermin perbuatanmu. Tidak dapat kuperkatakan, tidak dapat kubayangkan. Tunggu aku datang kembali kepada kau, wahai Ahmad bin Muhammad Amin Allah al-Hadi al-Kahfi. Matahari sudah pasti kan besok naik kan? Kau tunggu-tunggu kan, bodoh kau. Sudah pasti kau kenyang, kau pikirkan. Ini kalau makan kenyang nggak ya? Ini kalau makan kenyang nggak ya? Itu kau bodoh. Pikirkan yang sudah kau lewati kemarin. Ingat apa yang kau lakukan kemarin. Itu pelajaran yang penting bagi kau. Apa-apa yang kau hadapi ke depan, kau sudah tahu. Destinasi itu, ya. Tahu kau destinasi, tujuan tahu. Sekarang ini kau buat. Kalau mau kau bagus destinasi kau, sekarang kau tempuh dulu. Maksud kau, destinasi yang kau tidak tahu tujuannya. Kan bodoh kau itu. Tahu kau arti destinasi? Kalau destinasinya kau tidak ketahui, kau nggak akan sampai ke destinasi. Tahu kau artinya destinasi? Pesawat terbang, mau terbang ke Palembang sana, si pilot ini sudah tahu keadaan di Palembang kan? Baru dia terbang kan. Berani pilot itu terbang yang dia nggak tahu bandara Palembang? Itulah kau. Sudah ada kan perancangannya? Sudah ada kan jalannya? Kecepatan kabel terbang sudah ada kan? Cuaca dia sudah tahu kan? Baru dia berani terbang. Bagaimana kau mau melangkah yang tujuan kau nggak tahu, jalannya kau nggak tahu? Tahu kau maksud yang kubicarakan ini? Hah? Kau kok asik-asik mau ke surga aja? Kan ditanya, kau tujuan kau apa Islam ini? Surga kau bilang kan? Siapa yang udah pulang dari sana? Ada yang udah pulang dari sana? Kau berpikir itu mengikuti pikiran orang lain. Jati diri kau
Jati diri kau itu, kau tidak mau menjadi dirimu sendiri. Kau mau jadi diri orang lain. Kau tidak pernah mau menjadi dirimu sendiri. Kau tidak mempercayai apa-apa yang kau lakukan sendiri. Kau lebih percaya dengan apa yang dilakukan orang lain. Kau hidup dengan kepura-puraan. Yang kau lakukan itu pura-pura. Tidak sebenar-benarnya perbuatan kau itu menunjukkan jati diri kau itu. Kau tidak pernah minta dimatikan. Perbuatan kau itu kau minta dimatikan. Kau tidak pernah meminta sakit. Kau selalu meminta sehat. Itu kau sakit. Kau selalu minta rezeki. Kau selalu minta kebahagiaan. Itu kau tidak bahagia. Kau sentiasa minta tenang. Itu kau bercelana. Untuk mengetahui kau taat atau tidak taat, aku punya cara sendiri. Kalau ku tanya sama kau 2 tambah 2, sudah pasti kau jawab 4. Aku nggak tanya kau begitu. Ya nggak keluar isinya. Kau menguji. Yang kau tidak ketahui, yang kau tidak pikirkan, yang kau tidak rasakan, yang kau tidak lihat, yang kau tidak dengar. Kalau yang sudah pernah kau dengar, sudah pernah kau lihat, yang sudah pernah kau rasakan, yang sudah kau pahami, yang sudah kau ketahui, untuk apa kau diuji? Kau ujian itu. Kalau yang kau ketahui, itu bukan ujian. Yang sudah kau pernah rasakan, itu kau bukan ujian. Begitu juga kasab itu. Kasab itu yang sudah pernah kau lihat, itu sudah terbaca di pikiranmu. Yang sudah pernah kau rasakan, itu sudah terekam di pikiranmu. Yang sudah pernah kau saksikan, itu sudah melekat di memori otakmu. Itu bukan kasab. Kau tidak mampu melihat yang belum pernah kau lihat. Kau tidak mampu memikirkan yang belum pernah kau pikirkan. Kau tidak pernah mampu mendengar yang belum pernah kau dengar. Kau tidak berkata-kata yang belum pernah kau perkatakan. Yang kau perkatakan itu yang sudah diperkatakan orang. Yang kau lihat itu yang sudah dilihat orang. Itu pekerjaan yang mengulang. Bagaimana kau mau terus maju? Bagaimana kau mau mendapatkan wawasan yang jauh? Bagaimana kau mau mendapatkan pikiran yang luas? Yang kau pikirkan itu, yang belum kau jalani. Yang kau ingat itu, yang belum pernah kau dapatkan. Yang kau panggil-panggil itu, yang belum pernah kau jumpa. Yang kau inginkan itu, belum pernah kau rasakan. Kau pergi ke satu tempat, kau dengan hayalan. Kau mau menuju destinasi, yang destinasi itu belum pernah kau duduki. Kau mau berjalan, yang jalan itu belum kau ketahui. Yang kau ingat itu, yang kemarin. Memangnya hidup kau itu kemarin dengan besok? Hidup kau itu kemarin dengan besok? Destinasi itu, jalan yang sudah kau lalui. Yang kau jumpa besok, yang sudah pernah kau lalui. Kau kan makan kan yang sudah pernah kau rasakan, baru mau kau makan kan? Baru kau yakin dengan makanan itu kan? Kau berani tak makan yang belum pernah kau makan? Jelas kau tidak mau memakan yang belum pernah kau makan. Kau tidak pernah mau makan yang belum pernah kau rasakan. Kau tidak mau memakan yang belum kau ketahui. Itulah kau. Kau tidak pernah mau mencoba hal-hal yang baru. Begitu pendeknya pikiran kau. Coba kau selalu belajar apa yang sudah kau lakukan. Coba kau belajar dengan apa yang pernah kau jalani. Artinya, menuju satu tempat, kau harus tahu siapa yang sudah pernah menuju destinasi itu. Carilah orang yang sudah pernah berjalan, dan carilah orang yang pernah sudah sampai ke destinasi. Kau akan selamat. Ketika kau berjalan yang belum pernah kau jalani, kau mendapatkan masalah di tengah perjalanan kau itu, kau merasa kau disakiti, kau merasa kau diuji, kau merasa kau dihalangi. Kau tidak mengerti, kau tidak tahu. Perjalanan kau itu, kau sendiri belum pernah jalan di perjalanan itu. Akhirnya kau menghukum dirimu sendiri. Karena kebodohan. Coba kau ingat dari kecil itu. Sampai kau besar, itu kan yang sudah pernah kau makan dulu kan. Ketika aku mengajarkan kau hal-hal yang baru, kau nggak akan mudah menerimanya. Kau pikir mudah mengajarkan manusia menjadi manusia? Lebih bagus mengajarkan binatang jadi manusia. Dia polos, kosong. Kau sudah berapa banyak di kepala kau itu? Memori kau sudah kepake kan? Kalau binatang tadi,
Kau pikir mendidik hewan itu susah? Kau pikir melatih hewan itu susah? Yang susah itu mendidik manusia, mengajar manusia. Karena dia sudah mengatakan dirinya manusia. Kata dia manusia. Mana pernah binatang bilang dia binatang? Anehnya kau belum manusia, kau mengaku manusia. Kau yang menilai dirimu sendiri. Memangnya kau sendiri yang mengajarkan diri kau? Kalau hanya makan, kau katakan kau tidak belajar makan, kau boleh makan, itu kan satu kebodohan. Kau nggak ingat dulu air susu itu dimasukkan ke mulutmu. Itu kau dididik, itu kau diajarkan bagaimana makan. Itu kau dididik cara makan. Kau tidak pernah dididik, kau tidak pernah diajarkan bagaimana memilih makan. Memangnya kau dulu dipanggil mak kau, sini kau mau netek, sini panggil nih, tetek. Begitu dulu mak kau mengajarkan kau. Tetek mak kau itu yang masukkan teteknya ke mulut kau kan. Disitulah kau tidak sadar yang kau diajarkan cara makan. Itu cara makan. Makanya kau makan masuk ke mulut. Bagaimana kalau mak kau nggak masukkan ke mulut kau teteknya? Boleh jadi kau masukkan ke hidung kau. Kau cuma tahu cara makan. Kau tidak pernah diajarkan memilih makan. Kau tidak diajarkan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu makanya sewaktu kau kecil, apa saja yang dikasih kau makan, kau makan. Karena kau tidak mengetahui. Apa saja yang dikasih makan, kau makan. Tai pun, racun pun dikasih kau. Waktu itu, masa itu, so pasti kau makan itu. Sampai kau besar, sampai kau tua, kau tidak pernah tahu apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan. Karena kau hanya dibagi tahu, diajarkan, dipahamkan bagaimana cara makan. Akhirnya semua kau makan. Kau tidak tahu mana yang boleh merusak diri kau, mana yang tidak merusak diri kau. Apalagi ayah mak kau tidak mengerti mana yang merusak diri, mana yang memperbaiki diri. Mana makanan yang merusak, mana makanan yang baik. So pasti kau tidak akan pernah diajarkan pola makan yang baik. Yang diajarkan cara makan yang baik. Berapa banyak guru makan, cara makannya yang baik. Tempat makannya yang baik. Yang dimakannya tak baik. Pola makannya bagus, cara makannya bagus, tempat makannya bagus. Yang dimakannya tak bagus. Begitu juga, tempat belajarnya bagus, gurunya bagus, pelajarannya tak bagus. Tahu kau cara belajar bagus? Tempat belajar bagus, gurunya bagus. Materi, ilmunya, itu tidak bagus. Itu yang kusampaikan kau tadi. Cara makannya bagus, tempat makannya bagus, yang dimakannya tidak bagus. Seorang guru yang tahu makan bagus, cara makan yang bagus, barulah menghasilkan manusia yang bagus. Sesungguhnya yang kau makan itu, itulah bentuk karakter dirimu. Ini baru persoalan makan. Ini baru pelajaran makan. Belum bab ilmu. Dari kau berbahasa saja, dari cara makan kau saja, dan dari cara kau memilih makan, aku tahu kalau kau bukan manusia. Dari kau berbicara, dari kau menyusun kata, dari kau menyusun kalimat, aku tahu kalau otakmu belum bagus. Susunan otak yang bagus boleh menyusun kata-kata yang bagus. Pola otak yang bagus menghasilkan pola bahasa yang bagus. Otak yang bagus itu dari hasil makan yang baik yang bagus. Bagaimana boleh otakmu bagus? Kau bangun dari makanan yang tidak bagus. Tidak mungkin kau dapat hasil yang bagus. Bahan yang membangun, yang membina otak kau itu dari barang yang tidak bagus. Bentuk rupa bagus, isi tidak bagus. Jasad manusia, isinya binatang. Karakter binatang, sifatnya binatang. Kalau binatang pandai berbuat apa yang dibuat manusia, kau katakan tetap binatang kan? Bagaimana manusia berpola pikir binatang, bersifat binatang, bergaya binatang, berbuat bagaikan binatang, kau tetap bilang manusia kan? Binatang pandai berbuat apa yang dibuat manusia. Binatang boleh buat apa yang dibuat manusia. Binatang boleh pandai mengerjakan apa yang dikerjakan manusia. Kau tidak pernah mengatakan binatang itu manusia kan? Begitu juga manusia kau lihat, bentuknya bentuk manusia, wajahnya wajah manusia, yang dilakukannya pekerjaan binatang, yang dimakannya makanan binatang, sifatnya sifat binatang.
Kau tidak pernah mengatakan manusia itu binatang. Manusia itu tetap kau katakan manusia. Tapi isi perbuatan segala apa yang dikerjakannya tidak menunjukkan dia manusia. Bagaimana manusia boleh menilai seorang manusia yang menilai tadi belum manusia? Manusia yang belum berkarakter manusia, manusia yang belum bersifat manusia, manusia yang belum sempurna manusia tidak akan boleh menilai manusia, apalagi yang belum manusia. Karena dirinya sendiri belum manusia. Bagaimana kau mau menilai yang baik, yang buruk manusia? Kau sendiri belum manusia. Terlebih lagi kau mengajarkan manusia. Kau sendiri bukan manusia. Kau mau mengislamkan manusia. Kau mau memperbaiki manusia. Yang kau sendiri belum manusia. Berapa banyak guru yang belum manusia mengajarkan manusia menjadi manusia yang baik. Berapa banyak guru mengislamkan yang bukan manusia. Berapa banyak guru yang bukan manusia mau memperbaiki manusia. Dia tidak sadar yang dia belum manusia. Makanya dia gagal memperbaiki manusia menjadi manusia. Dan dia tidak pernah sadar kalau dia gagal menjadi manusia. Dan dia tidak pernah resah. Dan dia tidak pernah mengakui dirinya belum manusia. Padahal kalau kau gagal memanusiakan manusia, itu artinya kau sendiri belum manusia. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirunallah. Jadi pengalaman yang baik itu sesuatu yang sudah kau jalani. Ilmu yang terbaik itu sesudah apa-apa yang pernah kau lakukan. Kegagalan itu bukanlah satu kebodohan. Kesuksesan itu di penghujung kegagalan. Jangan kau pernah sukses yang kau tidak pernah gagal. Ketika kau sukses, kau akan gagal. Akhirat itu di penghujung dunia. Kau tidak dapat akhirat apabila kau tidak menjalani dunia. Kesucian itu di penghujung kekotoran. Habiskan kekotoran itu sehabis-habisnya. Baru kau boleh memasuki kesucian. Pandangan itu di sebalik kebutaan hati kau. Pendengaran itu di sebalik kebutaan rasa kau itu. Tidak boleh kau pandang aku kalau kau masih memandang dirimu. Tidak boleh kau tahu aku sebelum kau lupakan dirimu. Tidak nyata aku ke dirimu selagi masih kau adakan dirimu. Tidak kau jumpa diriku selagi kau zahirkan rasa, pikiran, pendengaran, penglihatan dirimu. Kau tidak mengetahui rasa itu aku. Kau tidak memahami penglihatan itu aku. Kau tidak mengetahui pendengaran itu aku. Gerak itu aku. Ketika kau sudah sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci. Mengapa kau tak mau? Mengapa kau tak boleh melihat dirimu sendiri? Karena aku tidak zahir di dirimu. Mengapa kau tak boleh merasakan aku? Karena rasamu itu tidak pernah nyata di dirimu sendiri. Mengapa kau menolak aku? Karena kau tidak kenal dirimu sendiri. Berapa banyak yang mengaku murid kepada yang suci, yang dia tidak menyadari dirinya masih kotor. Berapa banyak yang mau berguru kepada yang sedia suci, yang ianya masih lagi membawa yang kotor. Bolehkah aku menerima kau yang kau masih datang dengan kekotoran, yang kau masih lagi datang dengan keharaman di diri kau itu? Itu kan kau tidak memahami bahwasanya aku diri suci. Apabila yang kotor itu datang ke dirimu, sungguh kau paham
Sungguh kau mengerti yang kau tidak mau kotor. Ketika kau mau datang kepada yang bersih, kenapa kau tidak mau membersihkan dirimu? Ketika kau mau diperbaiki, kau tidak berusaha memperbaiki dirimu sendiri. Ketika kau mau disucikan, kau tidak mau berusaha mensucikan dirimu. Ketika kau mau diperakui suci, kau masih lagi membawa kekotoran. Bolehkah kau mendapatkan persaksian suci itu? Enak kali ya, nyaman kali kau panggil aku guru ya. Begitu hancurnya diriku, begitu hinanya diriku, sebab hati aku mendengarkan kau sebut, kau panggil aku guru. Yang kau tidak menyediakan, yang kau tidak bersiap, yang kau sebagai murid suci. Ketika kau panggil aku guru, kau sudah membatalkan dirimu sendiri. Begitu hancurnya hatiku ketika kau sebut guru, aku tidak melihat ada murid di situ. Tak payah kau datang dengan menyebut guru yang aku sudah melihat kau sedia menjadi murid. Tak payah kau panggil guru yang aku sudah melihat dirimu sebagai murid yang bersih, yang suci. Bagaimana dengan si bisu? Tak pernah menyebut aku guru, tak pernah memanggil aku guru. Tapi dia datang dengan diri yang bersih, sebersih-bersihnya diri. Ianya datang dengan hati, dengan diri yang suci, sebenar-benar suci. Itulah murid, sebenar-benar murid yang meminta menjadi murid. Bagaimana seorang murid yang datang dengan kekotoran? Bagaimana seorang murid yang datang dengan keharaman meminta diperakui sebagai murid? Itulah murid tidak tahu siapa dirinya, apa dirinya. Itulah murid yang tidak pernah belajar sebelum menjadi murid. Itulah murid yang tidak mengetahui guru sebelum ianya berguru. Maka ia tidak pernah menjadi seorang murid. Maka ia tidak pernah mendapatkan guru, sebenar-benar guru. Terlebih lagi, yang ia jumpa guru penipu. Akhirnya guru menipu murid. Apabila guru menipu murid, maka murid menipu guru. So pasti kedua-duanya tipu menipu. Itulah nyata murid dan guru sama-sama penipu. Guru penipu pasti jumpa dengan murid penipu. Murid penipu so pasti jumpa guru penipu. Apa yang kau buat, itu yang kau dapat. Apa yang kau cari, so pasti datang kepadamu. Yang kau cari itu, itulah dirimu. Yang datang kepadamu, contoh dirimu. Yang kau inginkan itu, cermin dirimu. Destinasi yang kau tuju itu, sudah ada pada dirimu. Aku tidak akan pernah datang di dirimu. Aku tidak pernah nyata di dirimu. Aku tidak pernah jahir di dirimu. Yang kau tidak mengetahui, yang kau tidak sedia, yang kau tidak pernah mau bersih, yang kau tidak pernah mau suci. Ahmad minallah, Muhammad, aminallah, al-hadi, al-kahfi, akhir. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul ja'indallah, innal musi'ina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirunallah. Tempat yang buruk menunjuk isi yang buruk. Isi yang buruk menggambarkan cermin tempat yang buruk. Isi yang baik tidak pernah mau ditempatkan di tempat yang buruk. Akal yang jernih, bersih, tidak pernah berada di otak yang buruk. Otak yang bersih tidak mau di jasad yang buruk. Melihat bagusnya otak kau, maka lihatlah jasad yang mengisi atau tempat otak yang bersih itu. Kau tidak mampu memilih tempat. Kau tidak mampu menyediakan tempat karena kau tidak pernah bersih.
Kau tidak dapat memilih tempat yang bersih karena kau sendiri tidak bersih. Bagaimana kau mampu mengobati orang lain yang kau sendiri tidak mampu mengobati dirimu sendiri? Kau tidak mampu menyelamatkan orang lain karena kau tidak mampu menyelamatkan kau sendiri. Kau tidak boleh memperbaiki orang lain karena kau tidak mampu memperbaiki dirimu sendiri. Berapa banyak orang yang tidak mampu menyehatkan dirinya, tapi merasa mampu menyehatkan orang lain, mengobati orang lain. Mengapa kau tidak mengenal orang lain? Karena kau tidak mengenal dirimu sendiri. Mengapa kau tidak memahami orang lain? Karena kau tidak memahami dirimu sendiri. Berani sungguh kau berjalan menuju tempat yang kau sendiri tidak mengetahui tempat yang kau tujui. Sungguh berani kau berjalan yang sama sekali kau tidak pernah berjalan yang mau kau jalani itu. Sebelum kau berjalan, kau harus tahu dulu bagaimana cara berjalan. Kau harus tahu dulu apa itu jalan. Kau harus tahu dulu di mana itu jalan. Kau harus tahu dulu bagaimana keadaan itu jalan. Berapa faktor yang harus kau ketahui. Bagaimana kau boleh sembahyang yang kau sendiri belum Islam? Bagaimana kau mau Islam yang kau belum manusia? Bagaimana kau mau manusia yang kau belum bersih? Berapa banyak guru mengajarkan sholat yang belum Islam? Berapa banyak guru mengajarkan Islam yang belum manusia? Bagaimana banyak guru yang mengajarkan manusia yang dia belum pernah bersih? Maka kegagalan demi kegagalan yang dihadapi guru itu karena gurunya sendiri belum manusia. Karena gurunya sendiri belum Islam. Tetapi tidak pernah mengakui dirinya belum Islam. Guru yang tidak pernah Islam tidak pernah tahu yang diajarkannya itu sebenar-benar Islam atau pura-pura Islam, gagal Islam karena dirinya sendiri belum tahu apa itu Islam. Si guru itu sendiri mengetahui Islam itu dari orang lain. Dia sendiri belum mengislamkan dirinya sendiri. Boleh kau islamkan orang lain? Diri kau sendiri aja belum kau islamkan. Ketika ilmu yang benar itu datang kepadamu, kau tidak menyediakan yang baik, yang benar pada dirimu, maka ilmu yang benar, yang baik itu tidak akan pernah sampai ke dirimu. 1000 tahun kau meminta ilmu yang bersih. 1000 tahun kau meminta hal-hal yang bersih. Kau datang dengan hal-hal yang kotor, maka yang bersih itu tidak akan sampai ke diri. Berapa banyak orang meminta ilmu, dia datang yang dirinya belum manusia, yang dapat dia ilmu binatang, yang dia dapat ilmu syaitan. Dia tidak mengenal dirinya, siapa dirinya. Makanya dia tidak tahu apa yang mau dicapainya. Yang dia tidak pernah tahu apa yang harus diterimanya. Setelah ia menerima, dia tidak tahu apa yang diterima. Dia tidak tahu apa yang dipelajari. Nah, dirinya sendiri aja dia tidak tahu. Sebelum guru memberikan pelajaran, terlebih dahulu si guru itu mempelajari dirinya. Sebelum guru memperbaiki muridnya, terlebih dahulu dia memperbaiki dirinya. Sebelum guru memahamkan muridnya, terlebih dahulu si guru memahamkan dirinya sendiri. Apa yang tidak pernah kau capai, apa yang tidak pernah kau ketahui, apa yang tidak pernah kau pahami, jangan sekali-sekali kau berikan kepahaman kepada sesiapa saja selain dirimu sendiri. Bagaimana kau memberikan kepahaman yang kau sendiri tidak paham materi apa yang kau sampaikan itu? Berapa banyak guru menyampaikan materi kepahaman yang si guru itu sendiri belum mendapatkan kepahaman yang disampaikannya itu. Paham kau maksudnya? Guru belum pernah makan cili, dikasih taunya sama muridnya rasa cili itu pedas, yang si guru sendiri belum pernah makan cili. Sudah mengajarkan, sudah memberitahu, sudah mengatakan, sudah memahamkan, sudah meyakinkan bahwasanya cili itu pedas. Begitu juga risalah rahasia ilmu suci ini. Boleh kau ceritakan risalah suci yang kau sendiri belum suci. Boleh kau ajarkan risalah suci, ilmu suci ini yang kau tidak pernah suci.
Lalu dari mana kau boleh mengajarkan orang itu bersih suci? Yang kau sendiri belum pernah memasuki bab suci. Belum pernah memahami bab suci. Dan kau belum pernah suci. Berapa banyak orang minta obat kepada yang sakit? Berapa banyak orang belajar kepada yang bodoh? Berapa banyak orang meminta rezeki, minta kaya kepada yang miskin? Kau pernah lihat binatang belajar sama binatang? Tapi manusia yang bodoh, banyak yang belajar dengan manusia yang bodoh juga. Pernah kau lihat monyet, beruk, kawin dengan kucing? Tapi banyak manusia yang kawin sama binatang. Binatang saja tidak boleh kawin dengan manusia. Kau paksa pun tidak mau dia. Tapi berapa banyak manusia boleh menikah, boleh berkawin dengan binatang? Bentuknya tidak bentuk binatang. Bentuknya, rupanya bukan rupa binatang. Bentuknya manusia. Rupanya rupa manusia. Namanya nama manusia. Isinya binatang. Karena kau manusia, isinya binatang, makanya kau mau berkawin dengan binatang. Kalau kau manusia sebenar-benar manusia, kau tahu itu bukan manusia. Kalau kau tahu diri kau sebenar-benar diri, maka kau tahu itu bukan sebenar-benar diri. Karena kau adalah diri yang sebenar-benar diri. Dikasih pun, dibagi pun kau, didekatkan pun dengan yang bukan diri sebenar-benar diri, kau pasti menolak. Kenapa kau mau kawin dengan yang bukan manusia? So pasti kau sendiri bukan manusia. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul ja'indallah Innal musi'ina qad ja'uk Lidhambi yastaghfirunallah. Dalam risalah suci, dalam bab suci, tak sama dengan bab-bab yang lain. Tidak sama dengan ilmu kajian-kajian yang lain. Hukum di bab kesucian ini terang, jelas, tegas. Hukum di bab kesucian jelas, tegas. Paham? Kalau kau tidak bekerja, bolehkah kau mengambil upah, mengambil gaji? Bagaimana itu hukumnya? Kau sekarang belajar apa nih? Bab apa nih? Kau lupakan dulu bab yang lain. Jangan kau bawa masuk, jangan kau campurkan bab sucian ini dengan bab-bab yang lain. 1 bulan kau digaji. 1 bulan lamanya kau sudah dibayar. Tapi kau tidak kerja dalam 1 bulan. Akal kau ini terbuka ya. Bawa akal kau ya. Bawa akal kau ya. Kalau kau benar manusia, kau pandai berpikir. Ya. Kau kerja, kau gaji kau dibayar 1 bulan. Contoh, kau pernah beli baju enggak? Harga yang kau bayar itu untuk 1 baju. Harga yang kau bayar itu untuk sebuah sehelai baju. Paham kau? Beranikah kau bayar dengan harga separuh baju? Baju yang kau terima itu utuh. Baju yang kau terima itu sempurna. Baju yang kau terima itu bagus. Ada jahitannya, ada lengannya, ada butangnya. Bolehkah kau bayar dengan harga separuh baju? Atau kau membayar dengan harga baju yang penuh, baju yang sempurna, yang kau kasih itu, yang kau bayar itu, harga untuk 1 baju, tapi dikasihnya kau baju itu separuh. Maukah kau? Kenapa kau mengambil upah penuh, tapi kau tidak membayar penuh? Mengapa kau ambil gaji penuh selama 1 bulan, tapi yang kau kerja, yang kau bagi, tenaga kau tidak penuh? Kenapa? Buka akal kau ya, pakai ya. Tadi kau katakan kau bawa akal kau kan? Itulah zaman hukum yang dibelokkan, hukum yang dipermudahkan. Ya,
itulah kau mengikuti hukum yang bukan hukum Islam. Jangan kau mengambil upah yang tidak sama dengan apa yang kau kerjakan. Jangan kau membayar yang harganya tidak sama sukatnya. Kerja kau dengan upah kau itu mesti sama. Maksudnya, apabila kau dibayar untuk bekerja 1 bulan, kau mesti kerja dalam 1 bulan itu. Ada tak perjanjiannya semasa kau kerja tuh? Aku nanti jam macam ini aku tak kerja. Jam ini aku tak kerja. Ada tak perjanjiannya macam itu? Nah, jadi kalau kau mau terlepas dari hukum, kau harus buat perjanjian. Nanti aku kerja jam 12 aku makan. Jam 1 aku pura-pura sembahyang supaya aku tidak kerja. Lepas itu aku lari sana, lari sini. Kalau masuk pukul 7, kau masuk pukul 8. Ada tidak orang yang mau ambil kerja kau macam itu? Tadi sudah aku jelaskan. Kau membeli sehelai baju yang kau bayar itu seharga 1 baju. Tapi baju yang kau terima itu separuh. Kau mau tidak? Mengapa kau mengambil upah, mendapatkan gaji penuh, tapi kau tidak membayar dengan pekerjaan kau yang penuh? Mengapa? Ini hukum tegas ya. Ini hukum di Risalah bab suci. Ya, jangan kau ingat yang lain. Jangan kau bawakan ke hukum syariat, hukum tarekat, hukum hakikat, hukum marifat. Jangan. Lain lagi itu. Lain. Jangan kau samakan. Tahu kau bab suci? Segala sesuatunya mesti bersih, mesti suci. Tahu kau matlamat tujuan bab suci ini? Raibullah. Jadi kalau ada sebesar zarah, kalau ada yang masih yang kotor yang kau buat, masih yang kotor yang kau makan, bolehkah kau mencapai matlamat itu? Jangan kau salahkan aku, ya. Jangan kau salahkan aku, jangan kau minta pertanggungjawaban. Yang aku sudah sampaikan hukum, yang aku sudah sampaikan kaidah. Esok kau menuntut aku. Esok kau menyalahkan aku. Aku ni kenapa mati? Aku ni kenapa menanggung dosa? Aku ni kenapa masuk dalam kubur? Sudah aku bagi tahu kau kan? Sampai di sini mana yang kau belum paham? Tadi kan tak macam itu. Itu lain perkaranya. Apabila kau zakatkan, bermakna bersihlah yang kau dapatkan itu. Begitulah caranya membersihkan apa yang kau dapat itu. Itu makanya di dalam Islam itu, rukun Islam itu, ada tak perkara zakat dalam rukun Islam? Hak-hak Islam itu ada. Nah, sampai di sini kau paham? Pahami itu, ingat itu. Ya, kau mau mati, kalau kau mau masuk dalam kubur, jangan kau dengarkan yang tadi itu. Ya, kalau kau mau mati masuk dalam kubur, mau disembayangkan kau esok, mau dimandikan kau, nafikan semua yang kujelaskan itu. Kau pakai hukum syariat. Paham ini? Jangan kau tanya lagi kenapa aku tersiksa, kenapa aku masih berdosa, kenapa aku masuk dalam kubur. Jangan kau tanya aku. Ya, sudah aku jelaskan. Paham ini? Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musi'ina qad ja'uk lidhambi yastaghfirunallah. Aku sudah tahu yang kau esok gugur, dan aku sudah mengetahuinya yang esok kau terhambat, kau terhalang di pintu suci. Dah tahu. Kerana kau mengaku murid, kerana kau bersumpah janji, yang kau mau suci sebenar-benar suci, dikatakan suci, tidak ada sebesar zarah yang kotor di diri kau. Sebesar zarah tidak ada yang haram kepada kau. Sebesar zarah tidak ada yang bukan hak kau. Apabila esok kau tidak kembali asma-asma yang bersih, yang suci, baru boleh kau tuntut aku. Tetapi apabila kau jalankan, apabila kau tunaikan, dunia wal akhirat, pikirkan, buka minda kau.
Adakah sebesar yang zarah masih terdapat yang haram di diri kau? Apakah itu yang dikatakan halal? Masih ada yang kotor di diri kau walau sebesar zarah pun. Apakah itu dikatakan bersih? Paham kau ini? Lalu kau minta raih? Lalu kau menuntut selamat? Kau mengaku Islam? Begitu kan? Jangan kau mengaku dalam risalah suci. Jangan kau mengaku kau di dalam bab suci. Jangan kau akui risalah suci ini sebagai pegangan hidup dan kehidupan diri. Mencapai matlamat asma bersih suci. Af'al bersih suci. Sifat bersih suci. Sememangnya zat maha suci. Sungguh-sungguh kasih sayang, reda kepada diri yang semurni-murninya suci. Yang sesuci-sucinya manusia. Sehingga kekal selamanya. Fana billah. Baqa billah. Raiballah. Ahmad. Minallah. Muhammad. Aminullah al-hadi al-kahfi akhir. Enak kali kau ya. Nyaman kali rasanya ya. Tak kerja kau, kau harapkan upah. Akal kau di mana? Perasaan kau di mana? Sudah aku jelaskan kan. Kau membayar sehelai baju dengan harga yang dibaginya kau, baju yang separuh. Nak kau terima tu? Hah? Habis kalau kau dapat gaji 1 bulan tu, berapa yang kau bagi tenaga kau tu? Berapa yang kau bayar dengan kerja kau tu? Berapa? Halal. Cuba kau buka hati kau. Tanya diri kau. Tanya ke diri kau. Adakah yang kau makan itu sudah terlepas dari yang haram? Sudah terlepas dari yang kotor? Adakah yang kau pakai, yang kau bagi makan anak istri kau itu, sudahkah sebenar-benar halal? Sudah sebenar-benar bersih? Sudah sebenar-benar suci? Tanya diri kau. Buka hati kau. 100%, 100% kau memakan yang haram. 100% kau makan yang kotor. Di dalam yang bersih itu bercampur dengan yang kotor. Pikiran kau itu mengatakan, bermaksud kau mendapat upah gaji yang halal. Kau ingat kau kerja yang baik. Tanpa kau sadar. Tanpa kau ketahui. Tanpa kau paham. Kau memakan yang halal. Bercampur yang haram. Kau memakan upah gaji. Kau mendapatkan upah gaji. Tidak sepenuhnya. Tidak sebenar-benarnya. Halal. Sebenar-benar halal. Jangan esok kata kau, aku ni di risalah suci. Jangan kau kata, aku ni di bab suci. Ya? Mengapa aku ni tak raib? Mengapa aku ni mati? Ya? Enak kali kau ya. Masih ada yang haram di diri kau tu. Masih ada yang kotor di diri kau tu. Minta raib kau. Hah? Kau saja berniaga. Orang bayar penuh, kau bagi separuh. Atau kau membeli yang penuh, kau bayar dengan yang penuh, dibagi orang separuh, kau nak ke? Ini sudah masuk kajian suci. Ini sudah masuk ilmu suci. Kau mau tolak kajian ini? Kau nak berlari dari kajian ini? Aku mau kau bersih, murid. Aku mau kau suci. Aku mau kau selamat. Aku sayang kau murid. Sebenar-benar sayang aku kepada kau. Ku sampaikan walau pedih. Ku sampaikan dengan tajamnya lidahku. Sungguh pahit yang kau dengar ini, wahai murid. Sungguh berat aku menyampaikan ini. Karena aku sudah tahu kau terhalang. Karena aku sudah tahu kau tak dapat, kau tak sampai di pintu suci.
Begitu kau mengaku murid kepada aku, begitu kau mengaku berguru kepada aku, betapa hancurnya aku apabila kau tidak berserta. Betapa merananya aku apabila kau tidak bersama-sama sampai ke pintu suci. Gagal aku, wahai murid. Yang aku sudah tahu kau terhalang, yang aku sudah tahu kau gugur, tapi tidak aku sampaikan kepadamu. Aku sudah tahu kau tidak dapat memasuki pintu suci. Aku sudah tahu kau terhalang akan kekotoran yang masih kau bawa. Betapa hancurnya aku apabila aku membohongi kau. Betapa nistanya aku apabila tidak dapat membawa kau, wahai. Sedari awal sudah ku sampaikan kepadamu. Sedari sekarang sudah ku ingatkan kau. Tapi kau sendiri yang tidak mau. Tapi kau sendiri yang berlepas dari hukum yang ku sampaikan kepadamu. Tidaklah aku sebagai pembimbing kau apabila kau tersesat. Tidaklah aku sebagai guru kepada kau apabila kau tidak selamat. Mengapa kau masih membawa yang kotor? Mengapa kau tidak tinggalkan yang haram itu apabila kau mau beserta? Mengapa kau tidak mau? Awal dirimu bersih suci, tidak ada kekotoran, tidak ada sehelai pun yang kotor di dirimu, wahai murid. Tidak ada sebesar darah pun yang kau bawa. Tidak ada apa-apa pun di dirimu. Mengapa kau mau meminta selamat yang kau sudah ku bagi tahu, yang kau sudah ku pahamkan, tapi kau juga tidak mau mengikuti. Kau tidak mau membuka hatimu yang keras itu. Aku sudah membuka pintu suci. Aku tunggu kau di pintu suci. Kekotoran, kekafiran, keharaman yang ada dirimu menutup pintu suci serapat-rapatnya. Sehingga aku tidak mampu membawa kau. Sehingga aku tidak mampu beserta kau. Kembali Esa, kembali Asma yang suci, kembali afal yang suci, sifat zat yang suci. Amin Allah. Amin Allah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahu المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله